Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, mahasiswa dalam jabatan Angkatan 2 periode 6 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Program studi pendidikan guru sekolah dasar akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDN 3 Dugingis, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada hari ini, Rabu 6 Desember tahun 2023, di kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 1. Berikut video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ada teman-teman yang tidak hadir? Hadir semua. Kalau hadir semua berarti berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, yang adalah diberikannya kita nikmat kesehatan. Salah seorang siswa membacakan doa di depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih kepada temannya yang sudah membacakan. Saya memberikan semangat ya kepada anak-anak sekalian untuk supaya bisa dalam belajar ini bersungguh-sungguh. Tepuk semangat. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Pada pembelajaran lalu, saya Pak Guru akan mengingatkan materi yang sudah kita pelajari. Kata lain? Materi yang sudah kita pelajari? Masalah materi tentang poster. Yang bagaimana poster? Poster berupa gambar ya? Yang berisi gambar dengan tulisan. Pada pembelajaran kali ini yang ada hubungannya dengan pembelajaran lalu, yakni tujuan pembelajaran kita adalah
masyarakat peduli lingkungan. Kemudian makna proklamasi, kita siswa dapat menjelaskan makna proklamasi. Kemudian kegiatan warga masyarakat yang dilaksanakan pada atau dalam kegiatan sehari-harinya, terutama pada lingkungan sekitar. Lanjut, pada materi ini akan dibahas tentang gambar yang ada pada pembelajaran saat ini dengan mengamati. Coba dibuka halaman 2. Halaman 2. Dilihat halaman 2, coba buka. Kalian bisa melihatnya pada PowerPoint, ada di PowerPoint ini. Bermain. Dan sama-sama bermain. Nah, lihat ini. Ini ada kegiatan ini yang kita lihat pada PowerPoint ini. Sampai bisa menjawab itu? Sedang apa kegiatan ini? Kerja bakti, bergotong royong, sama. Kerja bakti apa lagi? Lihat. Rumput dengan menggunakan baskom. tempat alat. Oke. Kita lanjut. Ini ada mengamati. Dilihat halaman 2, ada di situ mengamati. Jangan dulu bermain, nak. Jangan dulu bermain. Mengamati lihat. Diskusikan saja itu. Yang gambar-gambar itu. Diskusikan saja dulu. Bukan. Diskusikan, nak. Aku jawab. Diisi dulu tuh. Di halaman 3, Pak. Ya. Sudah, Pak. Pak, lagi, Pak. Pada jawab pertanyaan nomor 1, coba siapa bisa jawab pertanyaan yang bisa baca? Soal nomor 1. Apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Ya. Pada jawab pertanyaan nomor 1, coba siapa bisa jawab pertanyaan yang bisa baca? Soal nomor 1. Apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Ya. Kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas. Bisa dijawab itu. Pendapatnya, bagaimana pendapatnya? Diskusikan dulu. Kemudian diskusikan itu pada kelompok 2, ini kelompok 1 kan, kelompok 2 sudah terlihat ya. Diskusikan itu yang pertanyaan yang 1. Diskusikan dulu baru kita bahas. Siapa bisa menjawab pertanyaan yang 1? Pertanyaan. Kalau sudah dianggap, ditanya teman-teman. Yang ini bisa ini. Yang kita Kegiatannya adalah bergotong royong. oh, bergotong royong. Kalau jawabannya sana, apa kegiatannya? Bergotong royong. Membersihkan selokan. Sama pendapatnya sana ya? Sama juga. Memberikan selokan berarti karena apa gunanya dibersihkan selokan itu? Agar tidak terjadi banjir. Agar tidak terjadi banjir. Apalagi? Busuk. Tidak terjadi banjir. Ya, tersumbat agar tidak terjadi. Itu kalau ada yang menghalangi selokan itu bisa menyebabkan air tidak lancar mengalir ke bawah. Oke. Pada gambar 2. Silakan, pada gambar 2. Pada gambar 2 lihat. Pada gambar 2. Kegiatan apa yang dilakukan pada gambar 2? Perhatikan. Coba sebutkan dia punya pertanyaan. Pertanyaan yang nomor 2. Mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Ini kan sudah ada di KPD-nya kan? Sudah sahabatkan di KPD-nya tuh. Ya. Kegiatan menggambar
Kemudian gambar yang ketiga. Coba Apa ketiga. saja kewajiban sebagai warga negara? Yang ini. Gambar yang ketiga. Menanam pohon. Penanaman pohon di pinggir. Jalan. Apa manfaatnya? Manfaatnya supaya terlihat indah. Iya. Kemudian yang ini. Itu menjaga pohon. Menjaga kali. Ya, Kamli. Berarti sistem keamanan lingkungan. Berarti warga masyarakat berganti untuk apa? Menjaga. Menjaga lingkungan. Ya. Itu. Terus Kamli. Kemudian yang berikut nomor lagi. Ya. Bagaimana cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan? Bagaimana caranya? Dengan cara Kalau kita peduli terhadap lingkungan, bagaimana caranya? Salah satunya, ya ronda malam. Apa lagi? Menjaga lingkungan, bergotong royong, bayar pajak. ya, bayar pajak. Itu adalah salah satu kegiatan masyarakat di dalam lingkungan. Oke. Ada pertanyaan? Nah, silakan ditulis jawabannya setelah berdiskusi dengan kawan tadi. Ya. Kalian ditanya? Ya. Oke. Pak, sudah. Harus semangat, jangan tidak semangat. Karena LKPD-nya itu, LKPD yang sudah disiapkan itu sudah ada lagi di situ, ada beberapa nomor itu. Ya. Pak, diisi. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut. Di sini kita masuk pada makna proklamasi kemerdekaan. Ini ada hubungannya dengan tadi itu gotong royong itu bersatu. Ini makna proklamasi ini situ. Tidak mungkin proklamasi itu dilaksanakan tanpa melalui apa? Orang merdeka itu Indonesia maksudnya bangsa Indonesia merdeka itu tidak mungkin kita lakukan begitu saja tanpa melalui pengorbanan atau persatuan. Bagaimana dikatakan persatuan? Nah, bersatu. Ya, bersatu untuk membela negara, untuk melawan penjajah. Ya, sehingga di situ ada makna yang sudah tersirat dalam bacaan proklamasi pada kali Indonesia. Satu orang yang baca, silakan baca. Silakan baca. Baca proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi. Semangat. Kata proklamatio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama dan membuat rakyatnya menderita karena alasan itulah bangsa Indonesia Disimak yang lain, disimak. bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno dan Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib Simak yang lain, dihormati simak oleh bukunya. negara-negara lain sebab Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dengan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Ya, terima kasih teman yang sudah membacakan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Tentu di dalam bacaan itu ada yang kurang jelas, ada kata-kata atau kalimat dalam bacaan itu yang kurang jelas. Silakan disuruh bacaannya, kemudian memang kalau ada yang tidak mengerti
yang dibacakan oleh teman? Nah, kalau tidak ada silakan dikerjakan itu. Kerjakan lagi itu KTP-nya. Ini adalah KTP-nya. Makna proklamasi. Makna proklamasi ini besar sekali pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Dengan adanya proklamasi itu maka Indonesia akan terbebas dari penjajahan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ada kata kunci, Pak? Kata kunci itu dilihat di awal di mana bacaan itu kata kuncinya apa gitu. Mungkin dilihat dari kalimat pertama atau judul. Nah, dari sini dia mati. Artinya pada kata kunci. Silakan dibaca. Judul proklamasi. Silakan juga. Pak, harus selesai ini, Pak. Go. Ya. Baik. Ini dulu saja sekarang. Pasti pas seragam itu siapa ganti. Ini adalah pertanyaannya ya. Apa judul teks pada bacaan di atas? Apa judul teksnya? Kata kunci yang kedua, kata kunci pada judul bacaan. Kata kuncinya apa? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Ini adalah proklamasi berasal dari kata proklamator. Berasal dari kata proklamator dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman. Berarti itu diumumkan. Diumumkan oleh rakyat, diumumkan oleh yang mewakili rakyat Indonesia. Nama bangsa Indonesia siapa? Soekarno Hatta. Dikumandangkan proklamasi itu diperdengarkan atau diberitakan kepada masyarakat luas atau yang ada di masyarakat yang ada di dunia. Silakan dikerjain. Pak. Pak, sini dulu, Pak. Ada semua lagi. Apa yang dibaca? Saya belajar Ini adalah hasil yang diharapkan. Melalui kita membaca, menceritakan, kita bisa menceritakan teks atau materi yang telah kita baca. Siapa bisa menceritakan itu? Siapa bisa menceritakan teksnya? Tentang apa itu? Coba, biar cuma dengan saya sampaikan. Apa di dalam isi teks itu? Apa isinya? Proklamasi berasal dari kata proklama. Bahasa Yunani ya. Siswa senang, senang membaca, senang. Mampu memahami isi bacaan. Kalau mampu memahami isi bacaan, berarti kita bisa menjawab soal yang ada dalam isi bacaan. Silakan diisi saja. Kata kuncinya. Kata kuncinya. Kata kuncinya.
Informasi apa? Pertanyaan itu. Informasi apa yang yang dia permainan? Yang dia tadi kalimat ini. Dari kata kunci. Informasi apa yang terpakai dari kata kunci ini? Informasi apa itu? Apa yang mau kita silakan? Informasi itu nama. Nah, informasi apa yang diperoleh dari? Nah, dari bacaan ini. Apa informasi? Namanya dibaca. Informasi apa itu? Dalam bacaan itu. Apa isi bacaan itu maksudnya? Informasi apa itu? Ya tulis. Ayo, pelan. Pelan, jangan dikorban pelan. Silakan kita berbicara teman. Kata lucu. Ya, apa? Ya, isinya apa isinya? Informasi. Itu bermain. Sudah. Ya, yang dapat kita lakukan dalam mewarnai. Silakan. Di mana? Bisa kan dikasih jam sementara tuh. Iya, di situ. Kalau Mama. Siapa? Siapa itu? Boy Umar. Bermain. Kalau bermain tidak ada, yang mau begitu ini pelan juga. Pelan. Bermain. Ini sudah saja ini. Ya Allah, mana proklamasi kawan. Ini proklamasi. Proklamasi sebagai puncak perjuangan Proklamasi sebagai puncak Proklamasi berasal dari kata proklamator. Dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman. Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan satu cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Kemerdekaan merupakan satu cita-cita. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa kejayaan cukup lama dan membuat rakyat menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-bahu bersama tenaga berjuang untuk mempertahankan untuk memperoleh kemerdekaan. Berarti saudara
kalau sudah merdeka apa yang kita lakukan? Kita sudah merdeka. Salah satunya apa yang kita lakukan? Berikut ya. Dalam memaknai. Kita tinggal mengisi kemerdekaan. Kalau bangsa dulu, bapak-bapak kita di Pejuang dulu, dia berjuang mempertahankan kemerdekaan. Perang. Sekarang ini tinggal melanjutkan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa Indonesia telah merdeka. Indonesia telah merdeka. Tuhan, yang berbeda Tuhan memiliki makna bahwa Indonesia telah merdeka. Berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka. Hubungan mereka dalam hubungan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain. Banyak makna lain. Dibaca bacanya, sudah ada jawaban di bacaan itu, tinggal mau ditulis. Sudah ada jawabannya di sini di bacaan itu, tinggal mau cari di mana tempatnya itu jawabannya. Di Papua. Ya, silakan. Memiliki kewenangan resmi kepada seluruh rakyat pengumuman. Sudah? Sudah. Kalau tidak ada yang mau ditanya lagi, bisa duduk, sudah banyak. Ya, Pak. Ya? Pak. Coba jawab nih pertanyaannya. Yang terjawab, yang sudah ditulis, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau sudah dikumpul saja, kita baca. Saya menilai juga yang sama. Sudah ada jawabannya di bacaan itu, tinggal membaca. Makanya tadi teman-teman membaca tadi, perhatikan, disimak, kemudian dilihat jawabannya yang ada di bacaan itu. Ada makna proklamasi itu. Baca beda. Ya. Dibaca semua itu supaya ditahu di situ ada jawabannya itu, ada jawabannya itu. Lengkap. Bisa. Sudah, yang kelompok ini kan sudah. Kelompok dua mana?
adalah membersihkan saluran. Kenapa saluran dibersihkan? Agar saluran yang mendatangkan banjir. Ya, ini pada gambar pertama. Kemudian yang kedua, taat membayar. Ya, kalau ada pajak, ada perangkap pajak yang diberikan kepada oleh pemerintah desa, kita harus bayar. Pajak apa itu? Contohnya pajak bumi dan bangunan, pajak rumah, pajak halaman rumah, kebun, itu salah satunya itu. Ya. Kemudian ada kegiatan menanam pohon di pinggir jalan. Apa manfaatnya itu? Pohon yang ditanam sebagai pelindung. Bukan indah siapa pelindung. Sebagai pelindung. Kemudian untuk keindahan. Yang selanjutnya ada kegiatan apa? Ronda malam. Siskamling. Jadi setiap warga masyarakat bergiliran untuk jaga malam. Apa maksudnya itu? Apa manfaatnya kita berjaga malam warga masyarakat? Ya, salah satunya mencegah pencurian. Ada maling pada malam hari. Untuk ketertiban keamanan di lingkungan desa atau lingkungan dusun dan lain sebagainya. Yang terakhir, nih kita memaknai proklamasi itu dengan dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan oleh Bapak Soekarno-Hatta Presiden pertama, maka kita terbebas dari penjajah. Kita melawan penjajah. Orang-orang dulu, nenek kita dulu melawan penjajah. Sehingga sampai sekarang kita sudah merdeka. Namanya merdeka, berarti tidak lagi dijajah oleh penjajah. Sekarang ini kita tinggal melanjutkan kemerdekaan. Antara lain, kita belajar di sekolah, mengikuti pendidikan. Ya, itu pramuka, itu mengikuti kemerdekaan. Belajar, yang sungguh-sungguh, ya, mengikuti kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesimpulan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.